Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu agar diberi kelancaran dan ilmu yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan berkah. Salah satu siapa ketua kelas? Berdoa dimulai. Selesai. Seperti biasa, sebelum kita mulai, agar kelas menjadi nyaman, kamu belajar juga nyaman, cek dulu kebersihan tempat duduk, bawah meja, kemudian kolong, belakangnya, karena bagian dari profil pelajar Pancasila. Bersih, aman? Sebelah kanan saya bersih. Sebelah selatan bersih. Sebelah kiri saya bersih. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa untuk menambah mood kalian biar pagi hari itu semangatnya tambah menggebu-gebu. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, kimia luar Biasa. Semangat pagi. Pagi, kimia luar biasa. Baik, saya cek kehadiran kalian ya. Saya absen dulu. Untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Ahmad Naja, Aura, Deja Ibrahimovic, Farelino, Osis, dari Spain ya? Oke, Farelino Spain. Gracia, Hafizaira, baik ya. Ini ada 2 siswa yang di Spain hari ini, 3 yang di Spain. Nanti kalau hari ini misalnya pembelajarannya mereka belum tahu, silakan tolong kalian sebagai temannya juga informasikan bahwa pelajaran hari ini mengenai apa saja, itu ya. Nah, untuk pelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai struktur atom. Ya, struktur atom. Nah, pertemuan sebelumnya itu sudah kita membahas mengenai perkembangan teori atom, betul? Ya, ada berapa teori mengenai perkembangan atom? 1. Kelompok sini atom, delton. Kelompok sini tahun. Kelompok sana repot. Terus yang terakhir skor. Ada lagi satu lagi yaitu yang terbaru mengenai apa? Oke ya, nah baik, sebelum ke situ, sebelum kita bahas ke struktur atom, saya ingin mengetahui, Bapak ingin mengetahui kira-kira sejauh mana pemahaman awal kalian. Nah, nanti kalian kerjakan pretest yang ada di link Quizzes. Coba dilihat HP-nya, sudah saya kirim di link Quizzes-nya. Ada kan? Nah, coba dicek dulu. Bisa aman ya? Yang misalnya pretest ada? Pretest struktur atom. Bisa masuk? Yang atas sendiri ya, yang tidak ada tulisannya. Masukkan kodenya untuk bisa login. Klik sesi langsung ya. Klik sesi langsung, kemudian kodenya 78193. Enter code ya, jadi masuknya menggunakan enter code, jangan login menggunakan akun.
enter code, kemudian masukkan 781933. Orang yang modelnya ya. Aku mau telepon. Kalau saya pakai begini ya. Enter code ya. Hanya asli loh ya. Nama depan tidak apa-apa, boleh nama depannya. Sudah dimulai ya. Mulai. Sudah. Itu sambung ada 5 soal. Aku dari situ ya. Terus mana? Kang ini. Ya. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Akan tampil di server saya nanti ya, saya lihat hasil nilai-nilainya. Nah ini perhatikan, ini sebenarnya untuk melihat sejauh mana kalian pemahaman awalnya mengenai materi struktur atom, dan nanti setelah belajar ada tidak perbedaannya? Perbedaannya ada apa tidak setelah kalian belajar nanti? Sekarang diperhatikan ke depan. Untuk selanjutnya, karena sudah mengerjakan, kita lihat kefokusan kalian, fokus tidak dalam belajar. Kita ice break sebentar. Ice breaknya begini. Kalau saya bilang gajah berarti besar, oke? Kalau gajah, kalau semut, ini saya ulang. Bisa ya? Ini boleh, penting. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Semut kecil. Gajah. Aplikasi partikel dasar penyusun atom. Nomor 2, menentukan jumlah proton, kemudian neutron dan elektron suatu atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Nah, karena materi atom itu adalah hal yang abstrak, jadi kalau kita sebut atom itu kadang-kadang kita membayangkan adanya atom itu. Nah, sehingga kita butuh media simulasi visual, yaitu namanya aplikasi PET simulator. Jadi nanti kamu akan menata atom ini posisinya di mana. Oke ya. Nomor 3, setelah kalian nanti belajar, tujuan nomor 3 adalah menganalisis isotop, isoton dan isobar. Nomor 4, dapat menentukan partikel proton, elektron dan neutron pada unsur logam tanah jarang yang ada pada lumpur lapindo. Nah, lumpur lapindo itu ternyata punya potensi besar, kandungannya katanya lebih mahal dari emas tambang di lumpur lapindo. Nah, nanti kalian cari tahu. Ya, cari tahu. Setelah ini saya tampilkan video ya. Jadi ada 2 video. Nanti silakan dicermati, kemudian dilihat. Nah, setelah kalian cermati, kalian lihat, nanti silakan setelah melihat apa kira-kira yang muncul, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi kita. Paham ya? Oke, sekarang saya tampilkan terduga dari lokasi tragedi lumpur muncul kabar tak terduga dari lokasi tragedi lumpur lapindo yang
lanjut, Lapindo memiliki potensi kandungan logam tanah jarang atau rare earth. Logam tanah jarang merupakan salah satu mineral yang jadi perhatian banyak negara karena dibutuhkan dalam mengembangkan udara dan tanah. Logam ini banyak digunakan dalam berbagai industri seperti baterai mobil listrik dan pembuatan pesawat luar angkasa. Bahkan kalian melihat apa itu? Kata motivasi. Tahukah kamu kalau John Dalton ditawarkan? Kamu tahu? Belum. Jadi John Dalton termasuk penemu atom. Dia punya kekurangan apa? John Dalton itu kekurangannya adalah dia buta. Karena pada dalam ilmu sains itu, fisika, kimia itu kan cairan harus tahu warna ya. Seharusnya tidak buta warna, tapi ternyata dengan kekurangannya dia, John Dalton itu bisa menjadi penemu yang dikenang sepanjang sejarah umat manusia. Ya, nah kalian atau kita itu yang normal, tidak kekurangan apapun, insya Allah tentu saja kita harus belajar lebih ya dan bisa melampaui para penemu-penemu baru. Gitu ya. Baik, kembali ke permasalahan dua video. Satu video adalah mengenai apa? Kapur. Yang kedua adalah mengenai ya, lumpur lapindo. Nah, dua hal tadi kalau kita pikirkan terkait dengan materi struktur atom yang muncul di benak kalian apa? Unsur apa yang terdapat di dalam kapur tulis tadi? Siapa namanya? Mas Naja. Nah, Mas Naja itu ternyata memiliki pertanyaan unsur apa saja yang ada di kapur tulis tersebut. Itu unsurnya apa? Yang kedua siapa lagi? Oke. Saya mau tanya untuk unsur yang terkandung dalam lumpur lapindo itu apa saja? Ya, jadi pertanyaan yang muncul adalah satu lagi temanmu ingin mengetahui di dalam lumpur lapindo ada apa di situ. Nah, ini lebih spesifik, agak diperdalam dari tayangan tadi. Saya mau bertanya, untuk mengenai kapur tadi kan harus dihancurkan menjadi halus. Nah, setelah halus itu kira-kira akan menjadi bagian yang mungkin kalau tertiup debu akan hilang atau gimana? Akan menjadi apa ya? Iya. Oke. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman sudah. Jadi dari beberapa pertanyaan yang muncul di kalian itu yang paling bisa mewakili adalah karena tadi ketika ada kapur kemudian dipotong-potong semakin kecil tadi ada ibu-ibu yang menulis kemudian dihapus. Nah, kapurnya nanti kok bisa hilang lenyap atau bagaimana? Jadi ketika misalnya debu lah, misalnya kamu atau gula, kamu misalnya membuat minuman, gula kamu masukkan ke dalam air, kamu aduk, apakah gulanya hilang? Tidak, dia pasti akan menjadi bagian-bagian lagi. Nah, nanti silakan digali. Oke ya. Nah, untuk menggali permasalahan ini, berarti rumusan masalah kita adalah apakah ada apakah menurut kalian rumusan masalah dari permasalahan tadi, apakah bagian terkecil dari suatu benda atau unsur, apakah bagian terkecil dari suatu unsur? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kaitannya dengan apa? Partikel. Apakah ada partikel penyusun benda tersebut? Oke, ada dua itu yang ingat-ingat ya. Oke, nah sekarang untuk memulai kamu menggali informasi dari dua permasalahan tadi, silakan kamu berkelompok seperti yang sudah kemarin saya bagi, Bapak bagi. Kelompoknya adalah yang sudah kemarin diteruskan ya, jadi semuanya itu sudah pembagian kelompok secara individual. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berkelompok, tidak tempat. Oke.
menggali informasi ya tentang permasalahan tadi. Dari video satu adalah mengenai kapur yang dihaluskan semakin kecil dan semakin tidak terlihat. Yang kedua adalah dari lumpur lapindo. Dari dua video itu nanti silakan ditulis mengenai penggalian menggali informasi dari dua rumusan masalah tadi. Apakah ada zat atau benda yang paling kecil selain atom, dan apa struktur atau partikel penyusul atom ya. Nah, nanti setelah kalian diskusi ya, karena kalian itu adalah generasi milenial ya. Kalau misalnya sekarang itu mengenal generasi Z, Gen Z. Kalau saya gen lama, jadi jangan gen mundur. Tapi sekarang gen Z. Bedanya apa? Bedanya kalau saya itu masih gaptek mengenai teknologi, kalian adalah generasi abad 21 yang sangat-sangat familiar dengan adanya gadget. Nah, apa yang bisa kalian lakukan ketika menerima informasi? Nah, nanti silahkan kalian membuat suatu infografis dari hasil diskusi kalian. Buat infografis, kemudian kalau sudah membuat infografis, nanti silahkan bisa kalian share di media-media sosial sebagai pengetahuan baru bagi teman-teman kalian yang di sana atau belum mendapatkan informasi baru. Di belajar itu sekarang tidak hanya di kelas. Kalau dulu kan satu-satunya ilmu adalah dari guru datang, maka kalian mendapatkan pelajaran. Sekarang tidak. Sekarang itu kalian bisa belajar dari manapun. Namanya student center kalian yang sekarang aktif belajar. Oke ya, jadi hari ini tugas kalian menganalisa KPD, kemudian menjawab, kemudian diskusikan. Setelah diskusi, buat infografis, kemudian nanti kita presentasikan masing-masing kelompok bagaimana infografisnya. Apa yang bisa kamu sampaikan dari hasil diskusi permasalahan tadi dalam infografis. Oke, saya bagikan ini dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Nanti langsung ditulis di sini ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok Raffi ini kan nih dasar ini. Ini yang sempat buat atom ini. Kita tulisannya apa? Yang tengah ini coba kembali. Terus koriksi. Gambarlah suatu atom dan nanti kalau kita isi di sini menyesuaikan. Di kalau sini ini menyesuaikan nanti. Unsurnya dia berubah. Oke ya. Silakan dianalisa, dicoba dulu sambil saya. Nah, sambil diskusi nanti ya, perhatikan nanti ada penilaian, salah satunya nilai sikap, kemudian keterampilan, ya, sikap, keterampilan, nanti juga akan, dan pengetahuan ya, sikap, keterampilan, pengetahuan. Jadi selama diskusi nanti ada penilaian. Kali ini untuk pendahuluan biar paham ini apa, baru mengerjakan. Oh berarti gambar 4. Oh di aplikasi PO. Meterannya nggak kenal. Iya, 1, 2, 3, 1, 2. Jadi yang setelah tahu warna-warna ini, maka di sini berapa elektron, neutron, proton. Yang elektron yang warna hitung dengan isiannya berapa. Nah, nanti kan bisa lihat unsur apa tuh yang elektronnya segini. Pada ini kan unsur ini atom.
Susunnya ini lebih mudah kan? Ya. Cocok dengan simulasi. Berarti ya. Bungan. Bahasannya satu. Terus bisa. Iya. Min 2. Terus bilangan masanya 5. Sudah. Mana sih? 2, 3, 2. Pakai nggak? Pakai ya? Itu elektronik loro. Ada yang selesai lagi? Nah, untuk presentasi, karena presentasi hasil diskusinya kalau 10 menit tidak cukup, berarti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita gunakan untuk presentasi. Nah, untuk setelah ini berarti nanti silahkan kita refleksi. Refleksi itu adalah bagaimana setelah mengalami pembelajaran itu kira-kira merasa seperti apa, ya? Merasa tetap ada bedanya Pak, sama saja sekolah seperti itu misal. Oh iya Pak, saya lebih semangat. Nah, nanti silakan masing-masing menyampaikan ya. Oke. Nah, nanti untuk ekspresi kita menggunakan ekspresi saja. Kalau biasanya dengan simbol emoticon ya, saya belum menyiapkan untuk emoticon itu, tapi bisa kita akali. Kalau kamu merasa senang, kamu ya. Kalau tidak senang begini. Oke. Kalau tengah-tengah dulu ya. Ragu ya wes. Kalau begini tengah-tengah, kurang standar saja. Kalau nggak senang, kalau nggak tahu udah begini ya. Kalau nggak suka begini. Baik. Sekarang saya tanya dari kelompok yang ini ya, kelompok sini dulu. Bagaimana perasaannya setelah mengalami pembelajaran dari segi teknik metodenya? Perasaan seperti apa? Gimana? Oke, kelompok sana. Oke, kelompok sana. Oke, dari segi pembelajaran sekarang dari segi pemahaman kalian berapa persen? Kalau antara 90 sampai 100 kamu gini. Ini kamu pemahaman materi dari diskusi tadi kalau merasa. Kalau lagi ada usul kalau misalnya 90 sampai 100
simbolnya atau kodenya gimana? Jawab. Nah, semuanya berdiri. Ekspresi kalau 90 sampai 100 pemahaman materi kalian dengan pembelajaran hari ini berarti begini. Kalau merasa di bawah 90 ke bawah, silakan begini. Nah, sekarang bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kalian diskusikan? Oke, sekarang syarat untuk duduk adalah kamu menyampaikan kesimpulan dari pembahasan. Syarat untuk kamu bisa duduk, kamu sampaikan kesimpulan dari diskusi yang kamu lakukan. Silakan. Ya, satu kelompok bisa apa kesimpulannya? Nanti setelah menjawab duduk satu kelompok. Oke, silakan dari kelompok 5 menjelaskan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, nomor massa. Nomor massa itu dilambangkan dengan huruf A. Nomor massa adalah jumlah dari proton dan neutron. Jadi nomor massa itu ditulis di atas lambang unsur. Yang kedua ada nomor atom. Nomor atom itu dilambangkan dengan huruf Z dan nomor atom itu merupakan jumlah muatan positif atau sama dengan proton. Iya, sekali. Nomor atom itu ditulis di bawah lambang unsur. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok. Kita disampaikan mengenai partikel penyusun atom, ternyata ada proton, neutron, dan dulu silakan yang lain, kelompoknya silakan kesimpulan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu menambah dari yang sebelumnya bahwa pembelajaran kali ini itu menggunakan media menyenangkan, yaitu media PET, memanfaatkan teknologi. Tentunya kita dapat membuat model atom sehingga mengetahui simbolnya, nomor massa, nomor atom, dan lain-lain. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, untuk pertemuan hari ini sudah disimpulkan oleh teman-teman bahwa ternyata kalian lebih paham bahwasanya yang kalian tadi misalnya kapur itu dipotong halus, ternyata itu ada namanya di dalamnya ada partikel terkecil namanya atom, yang dimana di dalamnya ada namanya partikel penyusun atau sub penyusunnya, ya atomnya, yaitu proton, neutron, dan elektron. Itu sementara. Nah, silakan minggu depan pertemuan kita nanti adalah kalian menyiapkan infografis dari keseluruhan informasi yang ada di situ. Kamu buat sebuah infografis yang berguna untuk pojok pengetahuan, nanti bisa di-share di media sosial, di Instagram, di Facebook. Seperti itu. Kita akhiri, sebelum akhiri tentu saja adalah berdoa lagi. Salah satu memimpin doa sebelum nanti pulang agar kalian selamat. Silakan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam di sana. Wadah ya Bapak Ibu. Wadah beri salam. Selamat siang, hati-hati di jalan. Terima kasih juga luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.